Ya, Bapak Ibu dan saudara terkasih dalam Tuhan, saudaraku jemaat Tuhan GCKI Anugerah Grogol, berdasarkan instruksi dari Bapak Presiden kita, Bapak Joko Widodo, demikian juga Gubernur Jawa Tengah, ya, Bapak Ganjar Pranowo, Wali Kota Salatiga, Bapak Yulianto, Badan Kerjasama Gereja-Gereja Salatiga, berkenaan dengan penyebaran virus corona atau COVID-19, maka ibadah raya pada hari Minggu 29 Maret 2020 dan untuk beberapa minggu yang akan datang akan dialihkan di rumah kita masing-masing. Kami akan menyiapkan panduan untuk Bapak Ibu Saudara sekalian. Jadi satu liturgi yang nanti bisa dipakai oleh Bapak Ibu Saudara sekalian ketika ada di rumah masing-masing di hari Minggu pagi untuk duduk bersama dengan seluruh keluarga, mengambil waktu memuji Tuhan, berdoa bersama, membaca firman Tuhan, dan nanti juga akan ada khotbah yang Bapak Ibu juga bisa dengar, yang akan direkam dan akan disiapkan oleh Mas Ferry dan teman-teman. Jadi mohon kesabaran Bapak Ibu Saudara sekalian, tetapi juga keaktifan kita semuanya untuk kita tetap mengambil waktu di hari Minggu di rumah kita masing-masing untuk kita beribadah kepada Tuhan, untuk kita memuliakan Tuhan. Kita akan bersama mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini dan kita akan berdoa bersama-sama. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk kesempatan yang Tuhan anugerahkan kepada kami, untuk kami bersama-sama bisa mengambil waktu di rumah kami masing-masing untuk kami memuliakan Tuhan, beribadah bersama dengan keluarga kami masing-masing. Kesempatan untuk memuji Tuhan, membaca, merenungkan firman Tuhan, dan berdoa bersama-sama. Berkaitan dengan situasi dunia, situasi bangsa kami dengan penyebaran virus corona, maka membawa kami untuk kami sejenak bersama-sama ada di rumah kami masing-masing untuk tetap memuliakan Tuhan. Kami akan mendengar kebenaran firman Tuhan. Tuhan menolong kami untuk kami bisa mengerti apa yang Tuhan firmankan. Dan firman-Mu boleh menjadi kekuatan, peneguhan bagi kehidupan kami sebagai umat pilihan Tuhan. Hamba mohon pertolongan Tuhan, melayakkan, menguduskan, mengurapi hamba-Mu untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan seturut dengan kehendak Tuhan. Dan di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami menaikkan doa kami. Amin. Bapak Ibu dan saudara terkasih dalam Tuhan, bagaimana respon kita ketika kita diperhadapkan pada situasi yang tidak terduga, situasi yang mengejutkan, situasi yang menyesakkan, bahkan situasi yang memporak-porandakan yang selama ini sudah tertata dengan baik. Dunia ini termasuk Indonesia di mana kita tinggal sedang mengalami masa-masa yang sangat sulit dengan adanya virus corona atau COVID-19. Sudah banyak korban yang meninggal, bahkan juga banyak juga yang sedang di dalam perawatan, diupayakan oleh tim medis untuk bisa sehat kembali. Situasi yang tidak mudah, tetapi membutuhkan, menuntut yang namanya respon atau tanggapan kita di dalam menghadapi situasi yang tidak mudah ini.
Pagi hari ini kita akan belajar respon seseorang di dalam Alkitab. Bagaimana ketika dia mengalami situasi yang mengejutkan, situasi yang tidak terduga di dalam kehidupannya. Tetapi dia bisa merespon apa yang terjadi, apa yang dialami itu dengan baik. Dan penting juga kita memiliki respon yang baik ketika diperhadapkan kepada situasi yang tidak terduga, yang mengejutkan, bahkan juga yang memporak-porandakan semua kenyamanan atau yang sudah tertata selama ini dengan baik. Pribadi yang saya maksudkan adalah Ayub. Kisah Ayub itu sudah tidak asing lagi. Bagaimana dia dicatat di dalam Alkitab sebagai seorang yang saleh, yang jujur, yang takut akan Allah, dan menjauhi kejahatan. Dikaruniai dengan kekayaan yang besar, sehingga dia ini adalah orang yang terkaya di antara orang-orang pada zamannya pada waktu itu. Dia juga dikaruniai 10 anak yang pastilah menjadi kebahagiaan, sukacita, kebanggaan bagi Ayub dan istrinya. Tetapi pada suatu saat sesuatu terjadi dan datang begitu saja menimpa Ayub. Ketika harta bendanya kemudian diambil, dirampok, kemudian 10 anaknya mati tertimpa angin yang besar di tempat di mana mereka sedang berkumpul pada waktu itu. Hamba-hamba daripada Ayub datang memberikan laporan kepada Ayub mengenai kekayaannya yang dirampas, kemudian juga 10 anaknya yang mati. Dan bagaimana respon Ayub ketika dia mendengar apa yang dia miliki, harta benda, kekayaan, bahkan 10 anaknya mati? Bagaimana respon dia? Di dalam Ayub pasal yang pertama, ayat yang ke-20, Alkitab menyatakan, maka berdirilah Ayub, lalu mengoyak jubahnya dan mencukur kepalanya. Kemudian sujudlah ia dan menyembah. Katanya, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Dalam kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dan tidak menuduh Allah berbuat yang kurang patut. Respon Ayub yang pertama ketika dia diperhadapkan pada situasi yang mengejutkan, yang tidak terduga dan memporak-porandakan, menghabiskan kekayaan, bahkan mengambil 10 anaknya dari hidupnya. Respon Ayub adalah sadar. Ayub sadar bahwa apa yang dia miliki itu semuanya adalah pemberian Tuhan. Semuanya adalah anugerah Tuhan. Semuanya adalah pemberian daripada Tuhan. Ayub menyadari itu. Baik itu harta, kekayaan, anak-anak, itu semuanya adalah pemberian, anugerah dari Tuhan.
Dan Ayub juga menyadari bahwa Tuhan yang memberi itu, Tuhan juga yang berhak, Tuhan yang punya otoritas, Tuhan yang punya kedaulatan untuk mengambil. Inilah respon Ayub. Dia sadar bahwa apa yang dia miliki itu adalah pemberian, anugerah dari Tuhan. Baik harta, kekayaan, maupun anak-anak. Dan Tuhan juga yang berhak untuk mengambil apa yang telah Dia berikan. Melalui hal ini Bapak Ibu Saudara, kita semuanya juga diingatkan untuk menyadari bahwa apa yang kita miliki selama kita ada di dunia ini, apapun itu, adalah pemberian Tuhan, adalah anugerah Tuhan. Dan kalau itu sewaktu-waktunya diambil dari kita, maka kita perlu memiliki respon seperti Ayub, yaitu sadar bahwa Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Ini sikap pertama atau respon pertama dari Ayub, yaitu sadar. Respon yang kedua yang dimiliki oleh Ayub menghadapi situasi yang tidak terduga, yang mengejutkan, yang memporak-porandakan apa yang selama ini sudah dia miliki, adalah siap. Siap. Di dalam pasal yang kedua, Ayub tidak hanya kehilangan harta bendanya, kekayaannya, 10 anaknya, tetapi juga kesehatan Ayub itu diganggu. Alkitab mengatakan di dalam Ayub pasal 2 ayat yang ke-7, bagaimana Ayub ini ditimpa dengan bara yang busuk dari telapak kaki sampai ke batu kepalanya. Dan apa yang dialami oleh Ayub, penyakit yang ada di dalam dirinya, membuat Ayub mengambil sekeping beling untuk menggaruk-garuk tubuhnya sambil duduk di tengah-tengah abu. Istri Ayub kemudian mendekati Ayub suaminya dan berkata, "Masih bertekunkah engkau dalam kesalehanmu? Kutukilah Allahmu dan matilah." Tetapi jawab Ayub kepadanya, "Engkau berbicara seperti perempuan gila. Apakah kita mau menerima yang baik dari Allah tetapi tidak mau menerima yang buruk?" Dalam kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Ayub merespon apa yang terjadi dalam kehidupannya dengan siap. Dia siap menerima yang baik, tetapi juga siap menerima yang buruk. Dan dia mengalami situasi yang buruk, yaitu tubuhnya ditimpa dengan penyakit, yaitu penyakit barah dikatakan, yang busuk dari telapak kaki sampai ke batu kepalanya. Ini penyakit yang membuat orang yang mengalaminya itu sangat kesakitan sekali. Membuat dia juga harus diisolasi, tidak bisa berkumpul bersama dengan istrinya atau tetangga kanan kiri di sekelilingnya. Ada yang menuliskan bahwa penyakit Ayub ini yang dia derita, ini adalah bisul yang bernanah dan meradang. Ada rasa gatal yang terus menerus.
Lah sebabnya mengapa dia mengambil sekeping beling dan menggaruk-garuk badannya, karena rasa gatal yang terus menerus. Tapi juga penyakit itu membuat perubahan pada kulit wajah yang mengakibatkan wajahnya menjadi cacat. Penyakit ini membuat hilangnya nafsu makan, membuat rasa takut dan depresi. Bisul-bisul yang terbuka, berkerempeng pecah dan keluar nanah. Ada cacing yang timbul pada luka-luka itu. Sulit bernafas. Kelopak mata jadi menghitam. Nafas berbau busuk. Berat badan menjadi turun. Rasa sakit yang menyiksa dan terus menerus. Dan penyakit bara ini membuat Ayub mengalami demam tinggi dengan tubuh menggigil dan kulit menghitam, disertai rasa cemas dan diare. Jadi ini bukan penyakit yang biasa, tetapi penyakit yang membuat orang yang mengalaminya itu mengalami sesuatu yang sangat-sangat berat sekali dan menyakitkan. Dan itulah yang dialami oleh Ayub pada waktu itu. Tetapi ketika dia mengalami semuanya itu, dia siap. Dia katakan kepada istrinya, apa kita hanya mau yang baik saja, tetapi tidak mau yang buruk. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita perlu memiliki yang namanya kesiapan dalam hidup ini. Siap untuk sesuatu yang baik, tetapi juga siap untuk sesuatu yang buruk. Sekarang ini kita sedang ada di dalam situasi yang mencekam, situasi yang menakutkan, sehingga banyak yang disampaikan untuk tinggal di rumah, bekerja dari rumah, beribadah di rumah, menjaga jarak satu dengan yang lain. Karena penyebaran virus corona ini dampaknya, akibatnya sangat besar sekali. Dan orang yang kena virus ini juga mengalami bagaimana keadaan tubuhnya menjadi tidak nyaman, bahkan bisa berujung kepada kematian. Apakah kita siap untuk menerima yang baik, tetapi juga siap untuk menerima yang buruk kalau itu menimpa kita? Itu respon yang kedua dari Ayub menghadapi situasi yang mengejutkan, yang tidak terduga, yang menyesakkan dan memporak-porandakan apa yang selama ini dia sudah miliki. Dan sikap atau respon Ayub yang ketiga adalah saleh. Ayub ini dia tetap bertekun dalam kesalehannya. Si jahat, iblis sudah mengambil banyak dari kehidupan Ayub. Harta benda, kekayaan, 10 anak yang dia kasih. Dan sekarang kesehatannya, tubuhnya yang digerogoti dengan bara yang busuk, yang menjijikkan, yang menyiksakan dia. Tetapi Ayub tetap bertekun dalam kesalehannya. Dia tetap berdiri teguh di dalam integritas hidupnya. Dan itu dinyatakan oleh Tuhan sendiri kepada iblis yang mencoba untuk menghancurkan hidup Ayub. Tuhan pada waktu itu menyatakan kepada iblis dalam Ayub pasal 1, bagaimana Ayub ini dia tetap bertekun dalam kesalehannya. Kemudian
juga pernyataan daripada istrinya tadi dalam Ayub pasal 2 ayat 9. Masih bertekunkah engkau dalam kesalehanmu? Ayub, dia tetap saleh. Dia tetap bertekun dalam kesalehannya. Dia tetap memegang kuat integritas hidupnya. Dia tidak kehilangan baik kasih, kesetiaan maupun imannya kepada Tuhan di tengah-tengah badai, di tengah-tengah situasi keadaan yang tidak menyenangkan, bahkan menyesakkan. Ayub tetap bertekun dalam kesalehannya. Dia tidak mengutuki Allah. Dia tidak menyalahkan Allah. Tapi dia bertekun di dalam kesalehannya. Dan kalau nanti kita lihat di dalam pasal-pasal selanjutnya, Ayub juga mengalami situasi yang bertambah lagi tidak mudah. Ketika sahabat-sahabatnya datang, mereka mulai menuduh Ayub dan mengatakan kepada Ayub bahwa kamu mengalami semuanya ini pasti ada dosa di dalam diri kamu. Ayub dituduh bahwa dia mengalami semuanya karena dosa, kesalahan, kejahatan yang ada di dalam dirinya. Tetapi semua tuduhan daripada teman-temannya itu tidak terbukti. Karena Ayub menyatakan, kalau aku diuji, maka aku akan timbul seperti emas. Karena dia menjaga kesalehan, dia menjaga integritas kehidupannya. Dan dia mengakui siapa Tuhan dalam hidupnya. Bahwa tidak ada rancangan Tuhan yang gagal. Dan Ayub pasal 42, Tuhan memulihkan keadaan Ayub. Dan dia memberkati Ayub lebih daripada yang sebelumnya. Karena Tuhan melihat bahwa Ayub ini, dia tetap berdiri teguh di dalam integritas hidupnya sampai akhir, tidak tergoncangkan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, inilah 3 respon Ayub ketika dia menghadapi situasi yang mengejutkan, yang tidak terduga, yang menyesakkan dan memporak-porandakan apa yang selama ini dia sudah miliki. Yang pertama, sadar bahwa semuanya itu dari Tuhan, dan Tuhan yang berhak juga untuk mengambil di dalam kedaulatannya. Ayub juga siap untuk menerima yang baik maupun yang buruk, dan dia tetap saleh, bertekun dalam kesalehannya, menjaga integritas hidupnya, dan dia mengalami anugerah Tuhan, mengalami kebaikan Tuhan yang memulihkan segala sesuatu pada waktunya. Arti nama daripada Ayub ada 2. Yang pertama, where is the father? Di mana ayah? Itu ingin menunjukkan ketika orang menghadapi masalah, mempertanyakan di mana bapak.
Karena Bapa sebagai penopang, penolong. Dan dari situ kita tahu, who is the father of Ayub? Adalah Bapa sendiri. Dan arti nama yang kedua dari Ayub adalah target. Dia menjadi target kasih karunia daripada Allah. Walaupun juga menjadi target di mana dia diserang oleh iblis. Diambil banyak hal dari hidupnya. Tetapi dia tetap keluar sebagai pemenang. Saudaraku yang terkasih, jemaat Tuhan di GJKI Anugerah Grogol, jalan hidup kita tidak akan selalu mudah. Sebagaimana yang sedang kita alami di hari-hari ini, berkaitan dengan penyebaran virus corona yang kita tidak tahu sampai kapan itu akan berakhir. Tetapi marilah kita memiliki respon yang baik sebagaimana Ayub. Sadar, siap, dan saleh. Tuhan memberkati kita semuanya untuk kita tetap mengarahkan hati kita, pandangan kita tertuju kepada Tuhan. Kalau sesuatu terjadi dalam kehidupan kita, secara pribadi, dalam keluarga kita masing-masing, milikilah respon yang baik sebagaimana yang dimiliki oleh Ayub. Satu pujian akan dinyanyikan yang mengingatkan bagaimana tangan Tuhan itu sedang merendah. Suatu karya yang agung mulia. Dan saatnya kita nanti akan melihat pelangi kasih Tuhan. Mungkin apa yang kita alami sekarang kita tidak bisa mengerti. Tetapi satu hal perlu kita tanamkan dalam hati kita, bahwa apa yang Tuhan berikan itu adalah baik dan indah adanya. Pelangi kasih-Nya. Kita renungkan ya, pujian ini mengingatkan kita bahwa ada tangan Tuhan yang merendah. Apa yang kau alami kini mungkin tak dapat engkau mengerti. Satu hal tanamkan di hati, indah semua yang Tuhan beri. Tuhanmu tak akan memberi ular beracun pada yang minta roti. Cobaan yang engkau alami tak melebihi kekuatanmu. Tangan Tuhan sedang merendah suatu karya yang agung mulia.
bersama-sama kita nyatakan tangan Tuhan. Tangan Tuhan sedang mengendap suatu karya yang agung mulia. Saatnya kan tiba nanti, kau lihat pelangi kasih-Nya. Tangan Tuhan sedang merendah suatu karya yang agung mulia. Saatnya kan tiba nanti, kau lihat pelangi kasih-Nya. Bapak, Ibu, dan saudara terkasih dalam Tuhan, apa yang kita alami kini mungkin kita semuanya tidak bisa mengerti. Tapi mari kita bersama mengingat bahwa ada tangan Tuhan yang berotoritas, yang berdaulat, yang berkuasa. Cobaan yang kita alami itu tidak akan pernah melebihi kekuatan kita. Saatnya kita akan melihat bagaimana Tuhan menjadikan segala sesuatunya baik, segala sesuatunya indah. Firman Tuhan dalam 1 Korintus pasal 10 ayat yang ke-12 menyatakan demikian. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatan. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Apapun yang sedang kita hadapi sekarang ini, sesuatu yang mengejutkan, yang tidak terduga, yang menyesakkan, bahkan yang memporak-porandakan semua yang selama ini sudah tertata dengan baik. Kita tetap belajar memiliki respon seperti Ayub. Sadar, siap, dan saleh, tidak tergoncangkan. Kasih, iman, kesetiaan, dan penyerahan kita kepada Tuhan. Tuhan memberkati kita semuanya. Tuhan menguatkan kita semuanya di dalam menjalani kehidupan kita yang hari-hari ini tidak mudah untuk kita lalui. Tapi bersama dengan Tuhan, sumber kekuatan kita cakap menanggung segala sesuatu. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa di surga, hamba-Mu telah selesai menyampaikan kebenaran firman-Mu di pagi hari ini. Belajar bersama dari hamba-Mu Ayub, seorang yang jujur, yang saleh, yang takut akan Tuhan, dan yang menjauhi kejahatan. Menghadapi situasi yang sulit, yang mengejutkan, tidak terduga, menyesakkan, dan memporak-porandakan apa yang dia sudah miliki selama itu. Tapi dari Ayub kami belajar pentingnya kami memiliki respon yang baik. Kami perlu sadar bahwa apa yang kami miliki itu adalah pemberian Tuhan. Dan Tuhan yang memberi, Tuhan yang berdaulat untuk mengambilnya. Kami juga belajar respon Ayub
di mana dia siap menerima yang baik, namun juga menerima yang buruk. Ayub juga memberikan contoh teladan kepada kami bagaimana meresponi situasi yang ada dengan saleh, tetap bertekun dalam kesalehannya, berdiri teguh dalam integritas hidupnya, berdiri teguh dalam kasih, kesetiaan, dan penyerahan yang penuh kepada Tuhan. Tuhan melihat situasi di dunia, situasi bangsa kami dengan penyebaran virus corona sekarang ini. Dan kami tidak tahu sampai kapan ini akan berlalu. Tapi ketika ini masih terjadi, tolonglah kami untuk kami memiliki respon yang baik. Kami tetap mengarahkan hati kami tertuju kepada Tuhan. Dan kami berdoa supaya penyebaran virus corona ini bisa tertangani dengan baik, bisa diatasi, bisa diselesaikan, sehingga kehidupan bisa berjalan dengan normal seperti sedia kala. Bahkan kami sebagai umat Tuhan bisa kembali bersama-sama menyatukan hati untuk beribadah di gereja-gereja Tuhan. Namamu berdoa untuk seluruh jemaat Tuhan di GKI Anugerah Grogol dimanapun berada dan yang sekarang sedang bersama-sama berkumpul untuk beribadah di rumah masing-masing. Tuhan mengerti, Tuhan melihat apa yang sedang dialami, dipergumulkan dalam perjalanan hidup masing-masing. Tuhan menguatkan, membawa kami semuanya untuk selalu mengingat bahwa apa yang kami alami itu tidak melebihi kekuatan kami. Kami punya Tuhan yang setia, yang memberikan kepada kami kekuatan dan jalan keluar. Diberkatilah saudara-saudaraku semuanya oleh Tuhan dengan berkat secara jasmani. Tuhan mencukupi dan menyediakan apa yang menjadi keperluan Bapak Ibu Saudara sekalian. Setiap pekerjaan yang dikerjakan dibuat Tuhan berhasil. Yang studi dan masih harus menjalankan studi di rumah, juga Tuhan membuat semuanya baik, lancar, dan diberkati Tuhan. Tidak ada yang berkekurangan, tidak ada yang meminta-minta. Tuhan juga memberkati saudaraku sekalian dengan berkat secara rohani. Terimalah sukacita, damai sejahtera, dan semua yang terbaik dari Tuhan menyertai dan melingkupi kita semuanya. Kita berdoa bersama-sama sebagaimana Yesus ajarkan dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tangan Tuhan. Tangan Tuhan sedang merendah suatu karya yang agung mulia, saatnya dan tiba nanti kau lihat pelangi kasih-Nya. Selamat pagi dan terus kuat bersama-sama di dalam Tuhan. Amin.